Sama seperti kasus yang pernah kalian dengar, di Jepang ada Junko Furuta, di Vietnam ada Chow Maduyen, sementara di India ada Jyoti Singh, yaitu kasus paling viral di tahun 2012 yang menggemparkan berbagai negara terlebih negara India sendiri. Sebelum kita bahas ceritanya lebih lanjut, mari kita simak sedikit profil Jyoti Singh, yakni tokoh utama dalam kasus yang dikenal dengan sebutan Nirbhaya Case. Lahir di Delhi pada tanggal 10 Mei 1990, Jyoti Singh merupakan anak tertua dari 3 bersaudara sekaligus putri satu-satunya dari keluarga kasta Brahmana tinggi, tetapi kelas menengah ke bawah dalam segi ekonomi. Meski dari keluarga menengah, orang tua Jyoti, terutama si ayah, sangat mengutamakan pendidikan anak-anaknya. Sang ayah bahkan rela bekerja double shift supaya bisa menghidupi keluarga serta menyekolahkan putra-putrinya sampai jenjang pendidikan tinggi. Terbukti, si sulung Jyoti Singh mendapatkan dukungan penuh dibiayai ayahnya dalam melanjutkan kuliah. Dia mengambil jurusan fisioterapi yang sekarang menjadi anak magang di salah satu rumah sakit India. Singkat cerita, di tanggal 16 Desember tahun 2012 sekitar pukul setengah 10 malam, Jyoti baru saja keluar dari bioskop bersama seorang teman pria bernama Awindra Pratap Pandey yang berprofesi sebagai seorang insinyur perangkat lunak di Bersarai, ibu kota New Delhi. Diketahui mereka habis nonton film Life of Pi di bioskop PVR kawasan Mall Sledge City Walk yang berlokasi di kota Saket. Keluar dari gedung mall, kala itu mereka berdua menyewa jasa tukang becak minta diantarkan ke halte bus daerah Munirka. Disitulah mereka menunggu bus jurusan Dwarka kota di mana mereka tinggal. Nah, ketika ada bus berhenti tepat di halte, terlihat seorang pria berjalan menuju depan pintu bus, lalu menawari tumpangan serta membujuk mereka agar mau masuk. Jyoti dan Pandey sempat ragu menaikinya karena bus yang berada di hadapan mereka bukanlah kendaraan transportasi umum, melainkan bus khusus alias bus sewaan yang tentunya dilarang beroperasi mengambil penumpang umum sebab kaca film bus tersebut berwarna gelap. Sudah terlanjur menaiki kendaraan itu. Selang beberapa menit, keselamatan mereka pun terancam oleh sekelompok pria begajulan yang habis mabuk-mabukan. Dan berikut kisah selengkapnya. Sebenarnya, pada malam kejadian sebelum sekelompok pria tengil mengangkut Jyoti dan Pandey ke dalam bus, ternyata mereka habis merampok seorang tukang kayu bernama Ramadir Singh berusia 35 tahun. Sama seperti Jyoti dan Pandey, waktu itu Ramadir juga ditawari tumpangan menuju ke Nehru Place. Tapi malang, di tengah perjalanan kawanan pria-pria di dalam bus ini memukul Ramadir sembari meminta paksa ponsel beserta uang yang ia punya. Setelah dirampok, Ramadir dilempar begitu saja ke jalanan flyover daerah Institut Teknologi India. Karena kebetulan ada 3 orang polisi lewat beberapa menit setelah Ramadir diturunkan, ia lantas melaporkan kejadian barusan yang dialaminya. Namun sayang, ketiga polisi tadi enggan menanggapi, beralasan kalau tempat kejadian perkara di mana Ramadir dirampok bukanlah wilayah mereka ditugaskan. 3 orang polisi yang terdiri dari Kailas, Ashok, dan Sandip itu menyarankan Ramadir agar melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian setempat. Cerita akan beralih ke situasi di dalam bus. Jyoti dan Pandey ditarik tarif sebesar 10 rupiah atau setara dengan 1.800 rupiah oleh salah satu kawanan pria begajulan ini. Kendaraan yang dikendarai oleh Ramsing yang berprofesi sebagai supir bus sewaan itu melaju sangat kencang melawan arah tujuan yang dikehendaki Jyoti dan Pandey. Ketika mereka hendak protes, kelima pria yang duduk di kursi penumpang mendekati tempat duduk Jyoti beserta Pandey. Sekelompok pria tersebut mulai mengejek serta menggoda, melontarkan beberapa pertanyaan, salah satunya apa yang mereka lakukan di jam segitu. Menyadari berada di situasi terancam, Jyoti dan Pandey memohon supaya busnya berhenti. Akan tetapi si supir tidak menghiraukan, masih terus menancap gas sembari mengolok-ngolok mereka. Satu persatu dari kelima pria yang berada di kursi penumpang kemudian berdiri.
Ada yang menyeret Jyoti ke bagian kursi paling belakang, sementara yang lainnya memukuli Pandai hingga pingsan. Tak peduli kondisi bus yang masih berjalan, di momen ini Jyoti digilir sekaligus disakiti oleh kelima pria tadi. Kalah jumlah juga kalah tenaga, Jyoti sekuat tenaga memberontak menggigit 3 tangan pelaku. Namun hal itu justru membuat mereka bertambah kalap. Mengambil sebuah batang besi berupa pegangan dongkrak roda, lalu dimasukkan ke dalam alat genital Jyoti. Setelah puas masih di atas bus yang melaju kencang, mereka berlima melempar tubuh Jyoti dan Pandai sama seperti nasib si tukang kayu Ramadir beberapa waktu lalu. Pukul 11 malam, Jyoti beserta Pandai ditemukan oleh seorang pejalan kaki yang kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian Delhi. Ketika petugas tiba di lokasi, pasangan muda-mudi itu segera dilarikan ke rumah sakit Safdarjung. Jyoti langsung mendapat perawatan darurat sebab kondisinya sangat kritis, di mana bagian usus Jyoti sampai terlihat keluar. Menurut hasil pemeriksaan, Jyoti mengalami kerusakan parah di bagian organ dalam. Sedangkan untuk kondisi Pandai juga tak kalah parah, yang mana kaki dia patah akibat dipukuli ramai-ramai oleh kawanan pria binal yang keberadaannya belum ditemukan oleh pihak kepolisian. 3 hari mendapat perawatan intensif, pada tanggal 19 Desember 2012, Jyoti menjalani operasi kelima kali untuk membuang sebagian besar ususnya. Melihat kondisi Jyoti yang semakin hari bertambah parah, pada tanggal 27 Desember Jyoti diterbangkan ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura berdasarkan hasil keputusan rapat kabinet yang disetujui oleh Ketua Menteri Delhi Sheila Dikshit. Beberapa dokter mengkritik keputusan tersebut sebab kondisi Jyoti tidak memungkinkan jika harus melakukan perjalanan berjam-jam. Tapi hal itu tetap dilakukan demi menyelamatkan Jyoti yang membutuhkan perawatan lebih lanjut. Selama 6 jam penerbangan di dalam ambulans udara, Jyoti sempat mengalami serangan jantung. Dokter yang mendampingi berusaha keras memberikan pertolongan, namun mendadak denyut nadi Jyoti melemah hingga pingsan tak sadarkan diri. Tiba di rumah sakit Mount Elizabeth, kondisi Jyoti sangatlah kritis. Kepala eksekutif rumah sakit menyebutkan bahwa Jyoti mengalami kerusakan otak, radang paru-paru dan infeksi perut. 2 hari berada di sana, kesehatan Jyoti semakin memburuk, sampai pada akhirnya wanita ini menghembuskan nafas terakhir di tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 2 dini hari. Jenazah Jyoti kemudian dipulangkan kembali ke India dan dikremasi pada tanggal 30 Desember tahun 2012. Berita insiden yang dialami Jyoti beserta temannya Pandai dengan cepat beredar ke media, bahkan sampai tersiar di berbagai negara. Sesuai hukum India, awalnya nama korban tidak dipublikasikan ke media, akan tetapi berhubung keluarga Jyoti mengizinkan, alhasil nama Jyoti Singh pun dirilis sebagai bentuk penghormatan terakhir. 24 jam pasca insiden penyerangan terjadi, polisi berhasil memperoleh informasi terkait ke-6 pelaku melalui rekaman CCTV 24 jam yang terpasang di sepanjang rute yang dilewatin bus tempat kejadian perkara. Berikut daftar nama ke-6 pelaku. Pertama, ada Ram Singh, berusia 30 tahun, berprofesi sebagai supir bus antar jemput salah satu sekolah swasta di New Delhi Selatan. Kedua, ada saudara Ram Singh bernama Mukesh Singh, berusia 26 tahun. Lalu pelaku ketiga berusia 20 tahun, berprofesi sebagai asisten instruktur gym. Selanjutnya pelaku keempat, seorang penjual buah bernama Pawan Gupta, berusia 19 tahun. Kemudian pelaku kelima, Akshay Thakur, seorang pengangguran yang berniat mencari lowongan pekerjaan di New Delhi. Dan pelaku terakhir, seorang remaja berusia 16 tahun bernama Muhammad Afroz.
Mereka berenam ditangkap di lokasi yang berbeda-beda. Sementara para pelaku ditahan di penjara Tihar menunggu proses persidangan. Berita insiden yang menimpa Jyoti telah tersiar ke seluruh penjuru India, bahkan hingga mancanegara. Masyarakat India serta negara-negara di Asia Selatan seperti Nepal, Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan sekaligus menuntut hukum yang tegas bagi pelaku pemerkosaan. Mereka beramai-ramai berjalan menuju balai kota. Ada yang memegang kertas atau banner bertuliskan tuntutan mereka terhadap pelaku juga pemerintah. Ada pula yang membawa lilin dan berpakaian warna hitam. Saking banyaknya warga yang ikut berpartisipasi sampai-sampai membuat pihak kepolisian India kewalahan mengatasi mereka. Jalan menuju gerbang India dan Bukit Raisina diblokir. Puluhan stasiun kereta metro di Delhi juga terpaksa mereka tutup sementara guna mencegah para pengunjuk rasa yang melakukan protes massal. Demonstrasi tersebut dilakukan selama berhari-hari, baik itu turun langsung ke jalanan maupun secara online. Di jejaring media sosial, para pengguna Facebook dan WhatsApp mengganti gambar profil mereka dengan simbol titik hitam. Banyak dari mereka juga berpartisipasi menandatangani petisi online yang dibuat untuk memprotes kasus Jyoti. Tak hanya di negara Asia Selatan yang melakukan aksi unjuk rasa. Di Paris, orang-orang juga melakukan pawai menuju ke gedung kedutaan India, menyerahkan petisi yang berisikan permohonan mereka agar membuat negara India lebih aman bagi kaum perempuan mengingat kasus pemerkosaan serupa kerap terjadi di sana. Pada tanggal 29 Desember 2012, di hadapan media, Kedutaan Besar Amerika menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga besar Jyoti. Meski raganya sudah tidak ada, pada tahun 2013, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendedikasikan sebuah penghargaan internasional untuk mendiang Jyoti. Viralnya kasus Jyoti ini mencuri perhatian internasional, sekaligus berdampak besar dalam sektor pariwisata yang turun hingga 35%, membuat kerugian yang cukup besar bagi negara India sendiri. Seiring protes massal dilakukan di berbagai negara, salah satu tersangka yaitu Ramsingh si supir bus ditemukan meninggal tergantung di ventilator sel tahanan pada tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 5 pagi. Kini tinggal kelima tersangka menunggu hasil keputusan akhir hukuman apa yang akan mereka terima. Persidangan kelima tersangka diselenggarakan berulang kali serta memakan waktu bertahun-tahun dengan hasil keputusan sebagai berikut. Keempat terdakwa dewasa yakni Mukesh Singh, Vinay Sharma, Pawan Gupta, dan Akshay Thakur divonis hukuman mati pada tanggal 13 September tahun 2013. Berkali-kali mereka mengajukan banding bahkan sampai meminta permohonan belas kasihan presiden. Hasilnya nihil, tetap saja vonis mati yang akan mereka jalani. Sedangkan hukuman bagi tersangka paling muda yakni Muhammad Afroz ialah kurungan penjara kurang dari 3 tahun. Yang diputuskan berdasarkan landasan Undang-Undang Peradilan Anak di India. Di dalam persidangan, adik Jyoti sempat marah berusaha menyerang Afroz sesaat setelah putusan dibacakan. Tersangka paling muda itu kemudian dibebaskan pada bulan Desember tahun 2015 dengan diberi identitas baru oleh pemerintah guna menjalani kehidupan selanjutnya serta mendapat hibah sebesar Rp10.000 atau setara 1,8 juta rupiah. Di sisi lain, 3 petugas kepolisian dari Hauskas yang mengabaikan laporan perampokan dari Ramadir si tukang kayu juga diskors karena dianggap lamban serta melalaikan tugas mereka dalam memelihara keamanan masyarakat. 8 tahun kasus Jyoti berlalu, akhirnya pelaksanaan eksekusi keempat terdakwa dewasa dilaksanakan di penjara Tihar yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 5:30 pagi dengan cara digantung. Insiden yang dialami Jyoti beberapa tahun silam mempengaruhi perubahan undang-undang India, diantaranya memberlakukan hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. Selain itu, pemerintah India juga mengesahkan Undang-Undang Peradilan Anak yang telah direvisi, di mana terdakwa kejahatan keji berusia 16 tahun akan diperlakukan sebagai orang dewasa di pengadilan. Sebagai tambahan informasi, kasus Jyoti yang dikenal dengan sebutan Nirbhaya Case ini telah diangkat menjadi film dokumenter maupun serial televisi bertajuk India's Doctor di tahun 2015 dan Delhi Crime yang dirilis di Netflix pada tahun 2019.
Well, sekian dulu cerita hari ini. Terima kasih banyak sudah berkenan menyimak video ragam cerita hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.